dari Suhu Tim. Kenalin nih. Kenalkan, nama saya Putu Radia, absen 9. Perkenalkan, nama saya Nika Dedia Sastini, absen 15. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Parwati, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Esita, absen 18. Tahukah kalian apa itu hukum termodinamika? Nah, seperti yang telah diketahui, hukum termodinamika adalah transformasi dari gas yang dipengaruhi oleh tekanan, volume, dan juga suhu. Nah, dalam ilmu fisika, termodinamika merupakan ilmu terapan yang menitik beratkan pada pembahasan mengenai energi dan perubahannya. Halo guys, adapun 4 proses termodinamika. Apa aja tuh? Nah, ada isobarik, isotermik, adiabatik, dan isokorik. Terus? Nah, proses yang pertama itu ada isobarik. Proses isobarik yaitu transformasi dari gas pada tekanan yang konstan atau tetap. Sederhananya, apabila kalor didistribusikan pada sistem yang diiringi dengan tekanan yang tetap, maka volume bertambah selaras dengan jumlah kalor yang masuk. Nah, yang kedua itu ada proses isotermik. Nah, di mana proses isotermik adalah transformasi keadaan sistem pada suhu yang konstan atau tetap. Nah, atau dalam kata lain, pada termodinamika, gas ideal mengalami proses isotermik jika perubahan keadaan gas suhunya selalu tetap. Nah, yang ketiga itu ada proses adiabatik. Nah, di mana proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas dengan tidak adanya kalor yang masuk ataupun keluar dari sistem. Nah, perlu diingat lagi bahwa meskipun mengalami perubahan tanpa keluar dan masuknya kalor, tapi suhu tersebut tidak tetap. Nah, proses yang terakhir itu adalah proses isokorik. Nah, di mana proses isokorik yang memperlihatkan proses ini mana sistem tidak mengalami transformasi volume meskipun kalor telah didistribusikan. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang proses dari hukum termodinamika. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hukum termodinamika 1, yang dimana hukum ini merupakan salah satu contoh hukum kekekalan energi. Hukum termodinamika 1 ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, yang dimana energi hanya dapat diubah bentuknya dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Hukum termodinamika 1 ini dalam prosesnya, ketika kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka di sanalah akan terjadi perpindahan energi dalam. Salah satu contoh sederhana dari perpindahan energi antara sistem dan lingkungan yang melibatkan antara kalor dan kerja adalah proses pembuatan popcorn, yang dimana pada proses pembuatan popcorn ini, biji popcorn akan dimasukkan ke dalam sebuah wadah tertutup seperti panci atau alat masak lainnya. Nah, wadah tertutup ini kemudian dipanasi dengan nyala api kompor. Karena adanya tambahan kalor dari nyala api, maka popcorn yang terdapat pada wadah tertutup tersebut akan kepanasan dan akhirnya meletup. Adanya letupan dari biji popcorn ini dapat memberikan dorongan kepada tutup panci. Gaya dorongan yang cukup besar dari biji popcorn dapat membuat tutup panci menjadi berguling. Pada kasus ini, kita bisa menganggap bahwa popcorn sebagai sistem, panci sebagai pembatas dan udara luar, serta nyala api sebagai lingkungan. Yang dimana karena terdapat perbedaan suhu, maka kalor akan mengalir dari lingkungan, yaitu nyala api, menuju ke sistem atau popcorn. Adanya tambahan kalor menyebabkan sistem atau biji popcorn menjadi memuai dan meletup. Nah, ketika biji popcorn ini memuai dan meletup, di sanalah terjadi perubahan. Yang dimana perubahan ini terjadi karena adanya pengaruh suhu, tekanan, dan juga volume. Meletupnya biji popcorn ini adalah salah satu contoh perubahan keadaan sistem yang terjadi karena adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Pernah nggak sih kalau teman-teman memasak bakso? Enggak. Bentar dulu. Saat memasak bakso, teman-teman menggunakan sendok untuk mengambil kuah dari bakso tersebut. Nah, pasti lama-kelamaan sendok tersebut akan merasa panas. Hal tersebut terjadi karena saat benda panas didekatkan dengan benda dingin, maka kalor akan mengalir dari benda panas yang memiliki suhu tinggi ke benda yang dingin dan memiliki suhu yang lebih rendah. Nah, apakah hal tersebut bisa terjadi sebaliknya? Tidak.
Hal tersebut terjadi karena dibatasi oleh hukum 2 termodinamika. Jikalau hukum 1 membahas mengenai kekekalan energi, hukum 2 termodinamika membahas mengenai aliran kalor. Nah, pada hukum 2 termodinamika ini ada 2 rumusan yang menyatakan hukum 2 termodinamika. Salah satunya yaitu Kevin-Planck dan Clausius. Hukum 2 termodinamika berdasarkan rumus Kevin-Planck. Itu berbunyi, sebuah mesin yang bekerja dalam suatu siklus tidaklah mungkin menerima panas dari reservoir termal lalu mengubah seluruh energi panas tersebut menjadi kerja ataupun usaha. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua energi panas atau kalor dapat diubah menjadi usaha atau kerja. Nah, contohnya pada lampu. Pada lampu, energi listrik akan diubah menjadi cahaya, tapi tidak semua energi listrik tersebut diubah menjadi cahaya, tapi ada juga energi panas yang dihasilkan dari lampu tersebut. Nah, pada rumusan Kevin-Planck tersebut ada namanya siklus. Siklus merupakan rangkaian proses dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama pada keadaan awal. Siklus itu dibagi menjadi 2, yaitu irreversible dan reversible. Irreversible itu adalah tidak dapat dikembalikan atau tidak dapat berbalik, sedangkan reversible itu dapat berbalik. Contoh dari irreversible yaitu saat membakar kertas, pasti kertas tersebut akan menjadi abu. Nah, abu dari kertas tersebut pasti tidak akan dapat dikembalikan menjadi kertas semula. Contoh lainnya yaitu saat kita memasak beras menjadi nasi. Saat beras sudah menjadi nasi, setelah dimasak, pasti nasi tersebut tidak akan bisa diubah lagi menjadi beras kan? Nah, untuk contoh reversible itu, yaitu pada saat kita memasukkan air pada kulkas, sehingga air yang cair menjadi beku. Nah, setelah menjadi es balok atau es batu dalam lemari es, kita keluarkan kembali, sehingga es tersebut mencair. Jika air yang sudah mencair dari es balok tersebut masukkan kembali ke kulkas, maka dia akan membeku kembali. Itu merupakan contoh dari reversible yang dapat berbalik. Nah, untuk yang kedua yaitu rumusan dari Clausius. Clausius menyatakan panas akan mengalir pada benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah. Contohnya pada AC. Nah, cara kerja AC yaitu mengambil atau menyerap panas dari dalam ruangan dan mengeluarkannya ke luar ruangan. Sehingga suhu yang ada dalam ruangan tersebut dari tinggi menjadi kerendah. Maka perlahan suhu yang ada dalam ruangan akan menjadi dingin. Contoh lain yaitu saat kita mengambil kuah bakso menggunakan mangkuk. Nah, kuah yang kita ambil menggunakan sendok, kuah tersebut kan panas. Nah, mangkok yang ada yang kita bawa itu masih dingin. Dan saat kita menuangkan kuah ke mangkok, yang mula-mulanya mangkok dingin akan lama-lama menjadi panas. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan rumus hukum termodinamika 2 oleh Clausius. Hukum ke-0. Hukum ke-0 termodinamika. Kenapa sih namanya hukum ke-0? Padahal kalau di Newton contohnya itu ada hukum 1, 2, dan 3. Nggak ada yang namanya hukum ke-0. Dan juga ilmu ini ditemukan setelah termodinamika ke-1, ke-2, dan ke-3 ditemukan. Kenapa nggak namanya hukum ke-4 termodinamika? Aneh nggak? Nah, ini disebabkan karena hukum ini merupakan hukum yang mendasar atau hukum yang mendasari hukum pertama, kedua, dan ketiga termodinamika. Nah, kan agak aneh kalau misalkan hukum dasar dijadikan hukum nomor 4. Maka dari itu, para ilmuwan menganggapnya sebagai hukum ke-0 atau hukum mendasar. Ari, di mana nih? Di sana, turun. Sorry. Nah, apa sih bunyi hukum ke-0 termodinamika? Nah, jadi bunyinya, ketika dua sistem mengalami kesetimbangan, dengan sistem ketiganya, maka sistem ketiga akan mengalami kesetimbangan juga. Nah, maksudnya gini, ketika ada benda A dan benda B yang memiliki perbedaan suhu, setelah ditambahkan dengan konduktor yang dapat mengantarkan panas, nah maka panas dari benda A ataupun benda B tersebut akan berpindah ke
benda yang memiliki suhu lebih rendah. Misalkan A memiliki suhu lebih tinggi dan B lebih rendah, maka suhu dari A akan berpindah ke B dengan lewat konduktor tersebut. Nah, lama-kelamaan di sana akan terjadi keseimbangan termal. Apa sih itu keseimbangan termal? Nah, keseimbangan termal itu di mana saat itu terjadi pada beberapa sistem yang memiliki suhu yang sama. Nah, kayak itu. Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kayak kita punya bakso. Nah, bakso itu kan ketika baru dituangkan ke mangkok, suhu di mangkok beda, suhu di pentol beda, suhu di kuah beda. Nah, ketika kita diamkan itu selama beberapa menit dan tidak ada aliran kalor lagi, maka lama-kelamaan itu kan terjadi keseimbangan termal. Atau suhunya atau suhunya setara atau sama. Action. Nah, keseimbangan termal. Kebalik. Nah, keseimbangan termal juga tidak dapat terjadi apabila masih ada aliran kalor. Maksudnya gimana sih? Nah, misalkan saat kita memanaskan air panas, kan api berpindah ke panci, lalu panci memindahkan kalornya ke air, dan air pun menjadi panas. Nah, jika itu didiamkan secara terus-menerus, api masih hidup, itu tidak akan terjadi keseimbangan termal. Karena apa? Karena masih ada perpindahan kalor. Nah, sama juga contohnya misalkan kita punya mangkok bakso nih, lalu kita diamkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Nah, di sana tidak akan terjadi keseimbangan termal. Kenapa? Karena mangkok bakso masih terkena kalor dari matahari, jadi masih ada perpindahan panas di sana. Begitu.